Jadi malam ini ayo kita bicara mengenai leadership. Secara khusus, ayo kita bicara mengenai agile leadership. Itu apa ya? Itu bacanya agile ya, bukan agile ya, bukan. Ya, agile leadership itu apa begitu? Dan ini adalah satu intro ya. Lanjutannya nanti akan dibawakan oleh partner saya nanti di minggu-minggu selanjutnya. Jadi selalu stay tune tiap hari Kamis untuk join dengan kelas kita gitu ya. Agile leadership itu apa? Dan intronya yang disebut transformational leadership itu apa? Tapi sebelumnya ini dulu ya, nih ya. Kita hidup di zaman yang luar biasa ya, yaitu apa? Yaitu begini. Tahun lalu ya 2022 dan tahun sebelumnya sebenarnya 2021 ya. Tetapi yang utamanya sebenarnya di tahun 2022. Tahun 2022 itu adalah tahun yang spesial. Kenapa? Karena itu adalah tahun pertama di Indonesia secara masif ada lebih dari 4 angkatan bekerja bersama-sama, yaitu 5 angkatan bekerja bersama-sama di dalam satu lingkaran kerja, di dalam satu kantor, di satu industri yang sama. Di Indonesia, ini adalah tahun lalu, tahun 2022 itu adalah tahun pertama hal itu terjadi secara masif. Ya, mulai dari tradisionalis, the silent generation yang usianya sudah 75, 76 pada tahun lalu, mereka masih aktif, mereka masih kerja gitu, masih banyak gitu. Dan yang paling muda yang umur 22, 23 mulai masuk ke dunia kerja, kita sebut sebagai generation Z gitu ya. Mereka sudah mulai masuk ke dalam dunia kerja juga gitu. Jadi ini satu tahun yang sangat menarik karena apa? Pertama kali kita lihat 5 generasi saling bekerja bersama-sama, mengerjakan sesuatu sama-sama, mengerjakan sesuatu untuk tujuan yang sama, dan itu sebabnya ya saya percaya sekali Sobat PSC, leadership itu sesuatu yang sangat penting. Terutama karena kita sekarang bukan cuma saling mempengaruhi antara orang-orang yang sejaman, seangkatan dengan kita, tapi ini udah ada yang namanya generation gap. Ya, saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Ayo semuanya tangannya siap-siap. Yang di laptop, yang di handphone, yang di mana tangannya semua siap-siap. Ya. Saya ada satu poll. Sangat sederhana ya. Pollnya dari layar kok. Ya. Yang hadir Sobat PSC malam ini termasuk generasi mana? Ya, apakah saya rasa nggak ada lah ya silent generation ya, mungkin nggak ada. Baby boomers ada nggak? Ya, sampai tahun 65 begitu. Kalau ada silakan. Ya saya lihat sekilas ada generation X. Ya saya termasuk buntut ya, ujung dari generation X saya ya. Jadi ada beberapa kawan di sini generation X. Salam ya. Ada beberapa millennials ya, millennials ada gitu ya, dan sebagian besar menarik sekali ya. Sebagian besar hari ini yang hadir itu adalah generation Z ya. Jadi menarik sekali, menarik sekali. Saya juga sudah duga sebenarnya sebagian besar kelihatannya apa namanya generation Z ya. Jadi ayo kita coba lihat ya. Oke, masih ada yang mau polling nggak? Siapa tahu ada yang berubah gitu ya. Sudah sekitar 60% mengisi nih. Siapa tahu perubahan drastis terjadi di tikung di detik terakhir, nggak ada ya. Oke, karena waktu saya stop aja, udah 1 menit lebih ya. 80% lebih ya itu adalah generation Z ya. Silakan dilihat yang hadir hari ini. Karena itu saya ada pertanyaan yang menarik ya. Saya ada pertanyaan yang menarik adalah, wahai sobat-sobat ya, wahai adik-adikku yang generation Z. Ya, ini pertanyaan saya harap generation Z yang jawab nih ya di chat room ya. Ada yang tahu benda apakah ini? Tenang dulu ya. Silakan di chat room dulu ya. Silakan di chat room dulu. Ada yang tahu nggak benda ini benda apa? Saya rasa masih banyak yang tahu lah ya. Telepon, betul. Telepon. Ya, telepon. HP, bukan. Telepon, nggak ada haknya Alat ini. komunikasi. Alat komunikasi, telepon rumah, betul. Tapi bukan itu pertanyaan saya, bukan. Ya.
Pertanyaan saya bukan itu. Semua tahu kalau ini telepon rumah ya. Setuju, setuju. Ya. Telegram bukan, bukan. Ada yang jawab Telegram. Bukan, ini bukan Telegram. Ya, oke. Belum pernah coba pakai telepon rumah ya, Iris ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya ada yang lebih menarik. Ya, pertanyaan sebenarnya, ya betul-betul pesawat telepon ya. Pertanyaan saya sebenarnya adalah apakah, ya saya mau tampilkan satu buah gambar berikutnya ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan cara memakai alat yang akan saya tampilkan ini ya? Ini. Apakah ada yang bisa menjelaskan cara memakai alat ini? Ada yang mau coba? Memasukkan nomor tujuan, 7, ya. Ya, memasukkan nomor tujuan. Gimana cara masukinnya? Gitu ya. Caranya dengan Bentar, Ayo, Pak. diputar ya. Tadi ada siapa tuh? Saya nggak dengar tapi ada 2 orang ya. Diputar, betul ya. Hebat juga pada tahu ya. Pintar sekali ya. Angkanya diputar sesuai dengan nomor tujuan. Diputar, disilat, dicelupin. Bukan, itu Oreo, itu Oreo. Kalau diputar, dicelupin. Itu juga belum tentu semua generation Z tahu referensi itu loh ya. Milenial kayaknya yang ngomong nih. putar. Diputar ya. Makanya ya kalian generation Z nih ya, kalau bicara sama orang yang lebih tua begitu ya, kalian akan sering dengar hal yang gak masuk akal. Contohnya apa? Contohnya gini, eh, bahasa Inggris sampai hari ini masih pakai begini nih. Kalau mau menelpon seseorang, mereka akan bilang begini, dial 911 ya kan, dial 911, dial the number gitu. Kalau orang bule masih ngomong pakai dial, di Indo juga gitu. Orang yang lebih senior akan ngomong gini, coba putar nomornya abang gitu. Dari mana diputar? Dari sini. Ya, ini adalah eh, alat komunikasi telepon begitu ya. Waduh, bentar, saya mau kasih apa namanya attention untuk Hardiani Maulana, betul. Diputar angkanya mentok sampai mentok. Ya, saya lupa tadi sampai mentok ya gitu. Ya, sampai mentok. Kalau nggak mentok, kita nggak tahu itu udah putar atau belum tuh, gitu ya. Nah, jadi kita pun masih ngomong begitu, putar nomornya siapa begitu. Itu kalau bicara dengan orang yang lebih senior, gitu ya. Satu lagi, ya. Ini udah cukup kuno nih ya. Sejak masuk tahun 90-an pun sebenarnya udah jarang dipakai gitu ya. Senang banget pakai telepon ini karena muterin doang. Mundur lagi sedikit ya, mundur beberapa tahun ya. Ada yang tahu nggak? Ini benda namanya apa? Bapak-bapak kalian pasti ya yang generation Z ya. Mesin ketik, salah. Mesin ketik, salah. Dari mana mesin ketik? Ya, yang mesin ketik salah udah. Kartu nama ya iya ya. Alatnya namanya apa nih ya? Ya, fax bukan, bukan ya. Kartu pengenal ya, iya bukan alatnya tempat kartu. Tadi ya tempat kartu. Nggak salah ya. Tapi ini alat terkenal sekali, benar-benar terkenal. Bukan Telegram. Ya kartu nama gitu. Arsip bukan juga arsip, bukan. Mesin cetak kah? Bukan. Alat cetak surat bukan. Nah ini udah hilang nih di sini nih ya. Penyimpan surat, kop surat bukan. Ini di SpongeBob ada. Betul ada. Namanya apa? Namanya apa? Ini benda paling terkenal ya di sekitar tahun 70-an menuju ke 80-an awal. Ya, bukan mesin fax, memang tempat kartu nama tapi ada namanya. Ini saya tulis ya, ini namanya benda ini namanya adalah Rolodex. Ya, ini ada benda wajib yang ada di kantor-kantor di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namanya Rolodex, betul baru dengar. Ya, project betul, ada yang sebut project betul. Ya, nah jadi apa namanya? Ini ini ada begitu gap ya, makanya ini poinnya Palu ya, ini poin yang saya mau arahkan gini. Ini ada satu gap yang besar sekali ya antara orang-orang saat ini yang bekerja bersama-sama, tetapi generasinya beda. Itu sebabnya kenapa banyak dari kita, terutama
ya. Sekarang udah nggak ada dipakai sama sekali. Terutama ya kita yang ada di posisi yang lebih bisa belajar, kita yang ada di posisi lebih muda untuk mempelajari mengenai kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu bicara soal pengaruh. Ya. Nah, zaman yang seperti ini, itu suka disebut sebagai satu zaman yang ini, VUCA. Ya, mungkin ada yang pernah dengar ya. Ada zaman VUCA. VUCA itu apa? Ya nanti saya sebentar jelasin VUCA itu apa. Tapi pertanyaan terakhir, setelah ini saya masuk ke dalam materi, apa namanya, setelah ini masuk materi, kita udah nggak bahas hal ini lagi ya. Satu pertanyaan terakhir. Di antara 4 hal yang ada di layar, ya jadi ada diagnosa dokter gitu ya, ada les gitar, ada hydrogen fuel gitu ya, dan ada apa namanya Doraemon gitu ya. Di antara 4 hal ini apa persamaannya? 30 detik aja. Apa persamaan di antara 4 hal ini? Ya, ada yang mau coba jawab? Persamaan yang muncul antara 4 hal ini. Ya, nggak ada? Ya, apa persamaan diagnosa dokter gitu ya? Tidak tahu. Oke. Saya langsung aja ya, karena kita juga sudah ini empat ya, ya ada di satu waktu di masa lalu. Kalau saya bilang ini akan berubah, ya kita mungkin nggak akan percaya. Yaitu apa? Yaitu kalau saya beberapa tahun lalu saya bilang begini, bahwa nanti diagnosa dokter itu kita nggak perlu datang lagi ke dokter. Kita bisa lakukan dari rumah. Saya nggak akan percaya hal itu. Ya kalau beberapa waktu yang lalu. Atau les gitar. Les gitar tuh harus diliatin begitu ya. Kalau saya bilang begini, 3 tahun lalu aja, kalian akan bisa les gitar, gurunya di Amerika, kalian di Indonesia, nggak akan ada yang percaya. Begitu. Karena apa? Karena les gitar harus dilihat tangannya, harus diajarin sikap badannya, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi kenyataannya apa? Begitu pandemi mulai, ya tiba-tiba jadi bisa. Begitu. Ya, dan hydrogen fuel, kalau dulu ada yang bilang air bisa jadi bahan bakar, ya mungkin nggak akan ada yang percaya. Gitu. Tapi dunia ini setelah mobil listrik, arah berikutnya adalah ke hydrogen fuel. Dan apa sumber hidrogen yang bisa dijadikan fuel? Air. Ya sama, hari ini kita bilang Doraemon nggak mungkin terjadi kan, tapi saya nggak tahu. Banyak di antara barang-barang yang keluar dari kantong Doraemon, ya seperti televisi, untuk menelpon dan lain-lain, sekarang sudah kejadian. Ya, jadi dunia ini bergerak, betul sekali Mikael ya, dunia ini bergerak begitu cepat, begitu gila, ya begitu chaotic. Orang suka tuh bilang ini dunia yang VUCA, yaitu volatile, uncertain, complex, sama ambiguous. Jadi VUCA ini adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguous, ya ambiguity. Nah, apa itu masing-masing elemen di dalamnya gitu ya? Kalau volatility ya kita mungkin tahu apa ya, kita mungkin tahu kalau kita bicara mengenai saham begitu ya, itu kan naik turun naik turun. Ya volatile itu ya naik turun naik turun. Ya, jadi kita nggak bisa tahu arahnya mau kemana begitu karena apa? Karena dia selalu naik turun. Itu adalah volatility, uncertainty, ketidakpastian ya. Semua hal sekarang ya terutama kita yang ngalamin beberapa tahun terakhir ya sangat tidak pasti. Yang kerja, yang kuliah nggak tahu apakah bulan depan kita akan work from office atau tatap muka lagi pembelajarannya, tergantung apa? Tergantung pemerintah menentukan PPKM-nya naik atau turun levelnya. Itu uncertainty. Gitu. Dan dunia semakin kompleks. Ya, permasalahan semakin kompleks. Kenapa? Bukannya makin mudah sekarang ada alat-alat yang begitu banyak di sekitar kita, bukannya semuanya harusnya jadi lebih mudah. Itu betul. Tetapi karena begitu banyak informasi yang di luar sana, begitu banyak informasi yang benarnya setengah-setengah gitu ya, yang mengarahkan ke berbagai arah gitu ya. Ini justru malah semakin kompleks. Dalam memutuskan sesuatu kita harus berpikir lebih keras daripada dulu gitu ya. Saya suka bicara adalah apa? Kalau dulu gitu ya mau menilai seseorang begitu ya itu
lebih mudah gitu. Kenapa? Ya karena orang tampil apa adanya gitu ya. Tetapi setelah sekarang ini di YouTube, di TikTok, di Instagram begitu banyak tutorial make up ya. Hari ini ketika melihat seorang, kita harus tebak dulu seberapa dalam make up-nya gitu dan kira-kira aslinya seperti apa. Ya makin kompleks ya, dan ambiguity ya, ambiguitas ya, yaitu eh, dalam dunia kita sekarang segala sesuatu maknanya itu sudah nggak bisa ditentuin hitam atau putih secara langsung gitu. Semua hal ya itu baik untuk seseorang gitu. Semua hal itu buruk untuk orang lain gitu. Jadi selalu dibilang ada sisinya A, ada sisinya B gitu. Dan nggak cuma dua sekarang, ada sisinya banyak orang gitu. Ada sisi C, ada sisi D dan seterusnya. Jadi ini dunia yang saat ini kita hadapi ini bergerak menuju ke arah chaos. Ya, semakin lama akan semakin kacau, dan makanya kita sebagai orang-orang yang ada di dunia profesional saat ini ataupun nanti, kita perlu sekali untuk belajar bagaimana menavigasi dunia ini. Ya maka malam ini saya mau perkenalkan yang disebut sebagai agile leadership. Ya, agile leadership ini adalah satu gaya ya, satu cara ya, untuk memimpin seseorang atau sebuah perusahaan atau sebuah organisasi begitu ya. Ada yang resign habis ini ya Ahmad ya, yang mengarahkan orang supaya siap terhadap segala perubahan. Ya, agile sendiri itu artinya mungkin kalau kita terjemahkan itu sekatan ya. Ya sekatan, mungkin kita bisa terjemahkan begitu ya. Dan leader yang menerapkan agile leadership ini ya akan bisa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang ada masih di masa yang akan datang. Ya, jadi ini adalah mempersiapkan diri untuk bisa berubah seiring dengan zamannya. Gitu. Itu namanya agility. Ya, agility itu dari sana. Gitu. Ya, ada beberapa ciri-cirinya ya. Tepatnya ada 9 elemen ya dari agile leadership. Ya, tetapi bukan itu bahasan kita malam hari ini. Ya, kita akan bahas nanti di minggu yang akan datang. Ya, tunggu tanggal mainnya. 9 poin dari agile leadership. Ya, tapi hari ini saya mau kasih dasarnya, intronya. Ya, intronya adalah seperti begini. Ya. Kalau kita bicara mengenai leadership, ya, setiap dari kita pasti sudah punya bayangan tertentu ya mengenai seorang pemimpin itu seperti apa. Ya, kita sudah punya bayangan tertentu dan kita juga sudah punya pengalaman tertentu dalam memimpin. Oh, oke. Suara saya jelas ya, by the way. Kalau suara saya jelas mungkin dikasih jempol sedikit karena ada rekan yang jelas ya, karena ada rekan yang nggak bisa mendengar dengan jelas. Gitu. Baik. Oke, terima kasih. Ya mungkin boleh dicek kenapa nggak jelas ya. Nah, leadership kita sudah punya bayangan. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah dipimpin, baik oleh orang tua kita maupun oleh guru kita maupun oleh lingkungan kita, dan kita juga sudah merasakan kepemimpinan dalam hidup kita pasti. Ya karena itu sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam hidup kita. Kita pasti itu dulu pasti sudah punya gambaran mengenai seorang pemimpin. Karena itu saya mau tanya nih, yang lebih, menurut sobat sekalian ya, yang lebih banyak kita jumpai pemimpin itu adalah yang seperti kiri atau seperti kanan. Yang kiri saya kasih nama si marah, ya. Yang kanan saya kasih nama si ramah. Ya, jadi pertanyaan saya begini, si marah atau si ramah yang lebih banyak pemimpin di dunia ini seperti apa? Silakan, si marah atau si ramah? Si marah kiri, si marah. Irama, bukan irama, marah. Ya. Ramah tamah lain, ramah tamah. Ya, Marah-marah. marah-marah ya. Kelihatannya lebih banyak yang bilang si marah, walaupun ada tuh ya, ada yang bilang si ramah gitu. Oke.
Ya, oke, netral ya, fair, fair, netral, fair. Ya, tapi lebih banyak bilang si marah. Baik, si marah-marah gitu ya. Tapi pertanyaan kedua saya begini nih, tergantung perusahaan. Jangan tergantung perusahaan. Pertanyaan kedua saya begini, yang kita harapkan itu pemimpin yang seperti apa? Si marah atau si ramah? Ya, si ramah. Oke. Itu yang tadi saya bilang. Ya, itu yang tadi saya bilang. Tegas tapi ramah. Iya, maunya dua-duanya gitu ya. Cobaannya politis banget gitu. Tapi yang kita harapkan ya secara umum ya itu adalah si ramah. Tapi yang kita pikir ada secara umum adalah si marah. Jadi, oh ini menarik sekali ya, Resti jawab begini, yang bisa membawa kemajuan, Pak. Oke, ini menarik ya, kita simpan ya komentar Resti sebentar ya, karena menarik sekali komentarnya. Ya, ini yang tadi saya bilang, ini kita ada satu bayangan bahwa pemimpin itu seperti apa, tapi kita juga ada harapan ya pemimpin itu seperti apa, begitu, si marah dan si ramah itu. Oke, saya pause sebentar, mungkin ada yang mau bertanya ya, Rizky, Rizwan mungkin bijaksana, oh ya bijaksana, ya mau juga saya bijaksana gitu ya. Jadi begini, kenapa saya mulai tadi dengan menunjukkan bahwa saat ini ada 5 generasi yang bersama-sama kerja, ya. Karena begini, aduh, di chat room lucu juga, Bang, ya nggak ada suara gimana ya? Tolong Bang, oke, ya tadi kayaknya udah dipandu ya, mungkin nanti kita bisa ini lagi ya. Oke, karena ini ada 2 zaman dan 2 gaya kepemimpinan yang berbeda sekali. Kalau orang bisa marah sama kita, kenapa orang kira-kira bisa marah sama kita? Kenapa? Ya karena apa? Karena dia mempunyai satu ekspektasi yang kita nggak capai. Betul? Kalau kita di kantor misalnya pekerjaannya apa? Sales gitu ya. Capai target terus. Kira-kira dimarahin nggak? Kemungkinan besar nggak? Ya kalau kita di sekolah begitu. Ya PR semua kita kerjain dengan benar gitu. Nggak pernah ada yang kita miss. Dimarahin guru nggak? Kemungkinan besar nggak? Betul ya. Nah, kenapa orang bisa marah dengan kita? Karena kita hidup di dalam satu pakai tanda kutip kepemimpinan yang ekspektasinya itu berdasarkan reward and punishment. Jadi mulai menarik nih. Orang tua kita kemungkinan besar juga menerapkan hal yang sama. Begitu. Jadi kalau kita melakukan sesuai ekspektasi, kita akan dapat reward. Kalau kita tidak melakukan sesuai ekspektasi, kita akan dapat punishment. Ya. Nah, betul. Yang akhirnya dicari adalah yang target supaya tidak dimarahi aja. Yaitu apa? Ya, koreksi lagi, betul. Karena itu ujung-ujung ya kalau berdasarkan reward and punishment, yang jadi perhatian, yang jadi fokus daripada orang yang berharap tidak dimarahi itu apa? Itu ABS. ABS itu apa? Ya, bukan itu ya, bukan rem ya. ABS itu asal Bapak tenang. Ya. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan yang kita terbiasa. Karena orang tua kita begitu, ya. Karena guru-guru kita begitu dan akhirnya waktu kita kerja pun atasan kita begitu, menerapkan sistem reward and punishment. Nah, ini ya yang disebut oleh seorang sosiologis dari Jerman ya namanya Max Weber gitu ya. Inilah yang dia sebut sebagai uh, transactional leadership. Ya, inilah yang dia sebut sebagai transactional leadership. Nah, betul, Mikhail asal Bapak senang gitu ya. Itu istilah dulu terkenal sekali itu ya. Nah, transactional leadership ini ya itu teori yang dikeluarkan sudah cukup lama, bahkan dari tahun 1947 begitu ya. Dan di dalam pengertian apa namanya dari si Weber ya, dia mengatakan begini nih, perhatikan, perhatikan, sangat menarik. Dia mengatakan begini nih, employee karyawan itu tidak bisa self motivated. Karyawan itu harus diberikan struktur, harus dimonitor dan diberikan instruksi untuk bisa menyelesaikan tugas. Itu adalah teori daripada Max Weber. Gitu.
Pertanyaan benar atau salah? Gitu. Nah, jawabannya adalah, mari kita lihat lagi gambaran pertama. Angkatan di atas kita, ya, angkatan baby boomer, ya, angkatan yang hidup, yang lahir, ya di apa namanya di tahun 50-an, 49 begitu menuju ke tahun 60-an awal. Ya, kita perhatikan ciri-ciri yang ada pada diri mereka. Itu apa? Itu mereka biasanya ya bekerja itu di satu tempat lama, dan biasanya mereka itu belum tentu bekerja sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka menganggap itu sesuatu yang wajib. Maka muncullah apa namanya kata-kata seperti bekerja itu adalah ibadah. Saya setuju ya, saya nggak bilang bukan, tapi itu menjadi satu motivasi. Bekerja itu ada kodrat manusia, gitu. Ya, jadi mereka datang, mereka bekerja karena itu seharusnya. Kalau mereka nggak kerja, mereka malu. Kalau mereka nggak kerja, mereka merasa ada yang kurang dengan dirinya. Itu kemungkinan besar angkatan kalau angkatan saya berarti angkatan bapak saya, gitu ya. Itu seperti itu. Kalau mungkin beberapa Gen Z di sini mungkin dua angkatan di atasnya gitu ya, mungkin angkatan kakeknya begitu. Tetapi lalu ketika Generation X masuk ke Generation Y, ya, orang-orang yang lahir di tahun 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, mereka mulai kenal sesuatu. Kenal sesuatu. Satu istilah, satu kata yang jadi terkenal sekali, yaitu apa? Kalian pasti udah tahu, pasti sering dengar. Yaitu passion. Bukan buta, bukan. Itu passion. Gitu. Maka mulai dari generasi saya ke bawah, itu kita sudah tahu sesuatu yang namanya apa? Yang namanya follow your passion. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ada yang punya privilege, ada yang punya kelebihan sehingga dia bisa kejar passionnya, ada yang nggak bisa, gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Poinnya adalah di angkatan kita, angkatan generation Y ke bawah, kita mulai tahu apa? Bahwa bekerja itu ternyata, perhatikan, bekerja itu ternyata bisa ada pilihannya. Itu apa? Bekerja sesuai passion. Maka mindset mulai berubah sih. Ya. Kalau yang tadi bekerja itu harus, kalau bekerja itu wajib, bekerja itu nggak perlu ditawar-tawar, nggak perlu dinego, harusnya setia aja, harusnya loyal aja sama bosnya, sehingga kerja bisa 15 tahun, 20 tahun sampai pensiun kerja dengan orang yang sama. Angkatan generation X ke bawah, generation Y, itu mulai nggak seperti itu, mulai berpikir bahwa kerja tuh bisa dipilih, ya, bisa mulai ada pilihan, ya. Saya bisa ngumpulin uang, lalu ketika uang saya cukup, saya mulai kejar passion saya. Ya, itu sesuatu yang kita mulai kenal. Sehingga kita, angkatan generation X ini, ya, kita mulai membesarkan angkatan di bawah kita. Ya, membesarkan angkatan di bawah kita sudah bukan dengan mindset bahwa bekerja itu harus, tapi dengan mindset bahwa bekerja itu adalah untuk memenuhi sesuatu dalam diri kita, yaitu passion. Tetapi anak yang kita didik itu, yang jadi generation Z sekarang ini, ya silahkan yang generation Z, buktikan kata-kata saya sendiri, kalian nggak cuma ngejar passion. Betul nggak? Kalian ketika ngerjain sesuatu, kalian bukan cuma ngejar passion. Karena kalian tahu, kalau ngejar passion itu lama. Passion saya ingin jadi penyanyi. Mungkin saya harus berusaha 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, belum tentu berhasil. Tapi saya kejar passion saya. Tapi angkatan yang baru ini, mereka nggak cuma kejar passion. Mereka kejar impact. Itu sebabnya sosial media boom. Kenapa? Karena ketika saya melakukan sesuatu yang saya sukai, yang passion saya di hadapan semua orang, saya bisa dapat impact-nya langsung. Sehingga apa? Sehingga waktu saya dulu cari kerja, orang selalu titip pesan kepada angkatan saya seperti ini. Jangan terlalu cepat pindah kerja, minimal 3-4 tahun baru pindah. Sekarang itu udah nggak berlaku. Ya, orang-orang pindah pekerjaan dalam waktu yang sangat cepat. 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan pun sudah dirasa lama. True story. Ya, true story, saya pernah duduk di apa namanya di Starbucks begitu ya, di kafe ketika nungguin orang atau yang lain-lain, saya sering ya
mendengarkan percakapan, terutama kalau mereka orang-orang muda begitu di sekitar saya. Kebanyakan, tahu nggak, topik yang sering sekali saya dengar dibicarakan antara teman-teman ketika jam makan siang di kafe itu apa? Yaitu mau pindah kerjaan. Menarik, itu sesuatu pembicaraan yang zaman saya itu nggak saya alami. Gitu. Betul, Mas Vita, ada lingkungan kerjanya toksik. Karena ketika lingkungan kerjanya toksik menurut dia nggak merasakan dia memberi dampak. Nah, hingga begini poin saya adalah begini. Saya balik ke reward and punishment. Ya, reward and punishment ini efektivitasnya seiring perjalanan zaman itu menurun. Semakin lama semakin tidak efektif. Kenapa? Karena orang nggak semata-mata hanya cari reward saat ini. Sekarang orang mau cari apa? Sekarang orang mau cari kepuasan. Bukan cuma kepuasan passion, tapi juga dampak. Gitu. Ya, sehingga transactional leadership harus ada saingannya sekarang. Karena buat banyak orang nggak selalu, itu sudah doesn't work. Disinilah betul, butuh pengakuan. Ya, disinilah agile leadership masuk. Agile leadership itu berkembang dari satu basis yang disebut sebagai transformational leadership, begitu. Ya, jadi agile leadership nanti kita akan pelajari dalam-dalam di sesi-sesi selanjutnya. Tapi dasarnya agile leadership itu berkembang dari transformational leadership. Jadi transactional leadership itu satu bagian, lawannya itu adalah transformational leadership. Nah, transformational leadership inilah yang menjadi apa ya namanya sekarang ini ya, menjadi bahan ya, menjadi studi, menjadi apa perkembangan daripada banyak sekali penulis-penulis buku, penceramah-penceramah gitu ya, berfokus pada dasar daripada transformational leadership ini. Nah, jadi kalau dibandingkan apa bedanya antara transactional leadership dengan transformational leadership, ya maka kalau transactional leader itu terjadi ketika apa? Ketika follower, ya jadi ketika tim mereka, ketika anak buah mereka, begitu, itu bertindak menyetujui segala sesuatu itu berdasarkan satu sistem, yaitu apa tadi, reward and punishment. Itu sedangkan transformational leader, ya ini sudah berbeda, gitu. Apa yang menjadi motivasi, ya untuk bisa bekerja bersama dengan transformational leader, itu ini nih, awareness about what is important. Atau bahasa kita, ya kita bisa sebut ini sebagai visi daripada perusahaan. Ya. Hari ini, oke, terima kasih Mikail. Yang lain boleh baca ya, itu sangat bagus sekali ya. Mencerminkan sikap kepemimpinan itu tidak hanya vertikal, gitu ya, tidak hanya horizontal, tetapi bersama-sama ya. Kita ini satu note yang sangat bagus sekali ya dari Mikail. Thank you ya. Silakan dibaca juga di chatroom begitu ya. Tetapi kepemimpinan yang diperlukan sekarang mulai bergerak dari sekedar reward and punishment menuju ke mencapai satu tujuan yang sama. Sehingga kita lihat beberapa tahun terakhir ini, ya banyak orang keluar dari perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah besar, yang sudah lama begitu, untuk apa? Untuk lalu terjun ke startup, ya, untuk lalu terjun ke yayasan-yayasan, untuk lalu terjun ke NGO-NGO, banyak sekali. Ya, di satu sisi mungkin kita bilang begini, oh iya startup kan gajinya gede. No, belum tentu. Satu, belum tentu. Kedua adalah orang ketika join startup mereka join dengan satu kesadaran apa? If this doesn't work, ya, saya akan kehilangan pekerjaan. Gitu. Tetapi apa? Tetapi mereka mau share di dalam apa? At least di dalam culture-nya. Ya. Bekerja bukan lagi dengan struktur yang rigid, yang keras dari atas ke bawah vertikal, tapi bekerja mencapai satu tujuan bersama-sama.
Bahkan di level yang lebih tinggi ya, biasa di level manajemen ya, yang banyak sekali ya, yang ketika mendirikan startup itu, mereka malah invest, bukan dia digaji gitu, mereka malah invest apa yang mereka punya ke dalam startup mereka. Karena apa? Karena mereka percaya itu sesuatu hal yang sesuai dengan nilai-nilai hidup mereka. Ya, saya pernah bergabung sebagai direksi di sebuah startup selama beberapa tahun ya. Jadi budaya yang muncul ya itu memang sesuatu yang sangat menarik ya, dan kecepatan gerakan dan lain-lain gitu. Dan di situ udah nggak bisa leader yang hanya mengandalkan transaksional gitu. Tapi ya tetapi kita harus tetap objektif dalam hal ini begitu ya. Jadi kalau transactional leader yaitu fokusnya itu adalah pada tujuan. Jadi tujuannya apa? Kalau sales, kalau perusahaan, bottom line-nya apa? Bottom line-nya ada profit gitu. Ya it's fine gitu. It's fine, fokus on goals gitu. Kalau transformational leadership fokusnya adalah pada intinya. Sehingga apa? Sehingga perhatikan. Tadi reward and punishment, kalau di transformational leadership jadi apa? Jadi charisma and enthusiasm. Sehingga orang mau kerja gitu ya. Saya ketika ada di startup saya melihat sendiri, memang di satu sisi startup sangat menarik buat banyak anak muda, tapi banyak orang-orang yang lebih senior, ya yang angkatan saya dan lebih tinggi gitu ya, yang join ke startup. Tadi saya bilang, bukan naik gaji, tapi turun, bahkan invest. Karena apa? Karena motivasinya sudah bukan lagi reward and punishment. Gitu. Transactional leadership, secara naturnya, ya itu adalah reaktif. Jadi apa yang terjadi, ada hasilnya. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Gitu ya, reaktif. Tetapi kalau transformational leadership, itu nature-nya lebih proaktif. Gitu ya. Jadi saya pause sebentar ya, kalau ada yang mau menaruh pertanyaan di di chat room silahkan ya, kita diskusi. Tapi sekali lagi saya juga ucapkan lagi terima kasih Mikael, ada lanjutannya gitu ya, dirangkum juga sama Mikael, thank you. Ya, tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh ditaruh di chat room. Karena setelah ini saya akan masuk ke dalam transformation leadership, poin-poin utamanya. Setelah itu mungkin kita akan pakai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, jadi sudah silakan boleh ditaruh. Ya. Oh, ada satu pertanyaan kecil di atasnya. Ini nanti bahannya dikasih atau enggak? Biasanya kita akan masukkan ke dalam channel YouTube kita juga ya, tetapi mungkin nggak langsung gitu. Jadi silakan dipantau atau kalau memerlukan bantuan silakan menghubungi tim kami ya. Oke. Jadi bagaimana cara menjadi seorang transformational leader? Saya pause dulu di sini untuk cerita sesuatu. Sekilas kalau dari cara saya berbicara, ya mungkin ya dalam pikiran Sobat PSC adalah begini, bahwa kalau begitu transformational leadership itu adalah yang terbaik. Bahwa transactional leadership itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Ya, maka saya mau katakan, ya, transactional sama transformational leadership itu adalah style dari leadership. Dan style harus menyesuaikan pada apa? Style harus menyesuaikan kebutuhan. Dan zaman berubah, kebutuhan berubah. Angkatan berubah, kebutuhan berubah. Hari ini, belum tentu transactional leadership tidak bisa dipakai. Belum tentu. Kenapa? Saya berikan contoh. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan orang-orang yang sangat banyak sekaligus, misalkan pabrik-pabrik yang besar, begitu, itu belum tentu transformational leadership akan bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Ya, ketika untuk mengatur ribuan orang sekaligus di level yang sama, begitu, akan lebih mudah kalau menggunakan sistem reward and punishment. Begitu.
Thank you Resti untuk penyederhanaannya, betul sekali. Kemudian apa? Kemudian kalau untuk militer misalnya, kalau militer tidak ada transactional, ya, tidak ada punishment reward yang sangat clear, oh malah berbahaya. Ya, military harus rigid strukturnya, begitu. Siapa yang ada di line of command siapa, begitu itu harus rigid. Itu jadi ingat, style menyesuaikan kepada needs. Ya, tergantung kebutuhannya. Dan tetapi yang saya katakan tadi adalah secara umum dengan perubahan zaman dan generasi, sekarang transformational leadership diberlakukan, yaitu akan jauh lebih efektif untuk bisa memotivasi orang di dalam kerjaan. Oke, good. Satu poin ya dari Hendra ya, kurang tahan banting gitu ya dalam menghadapi situasi dan situasi yang ada gitu ya. Open for debate ya, tapi itu menunjukkan butuhnya kenapa kita justru jangan bertahan pada transactional leadership. Karena begitu punishment, berikutnya apa? Mereka butuh pergi yang namanya healing. Pipi dimarahin bos, kembali healing 3 hari gitu. Ya. Tapi kalau menghadapinya dengan cara yang berbeda-beda ya mungkin hasilnya juga berbeda. Oke, anyway, lanjut ya karena kita masih punya waktu kira-kira hanya 15 menit. Transformational leadership, ya ini bagian dasar daripada menuju kepada agile leadership. Ya, ada 4 I daripada transformational leadership. Ya, transformational leadership ini baru mulai populer tuh sekitar tahun 2000 awal, begitu ya. Tetapi idenya sendiri itu udah mulai ada dari sekitar tahun 1980-an, begitu. Idenya, ya tapi populernya itu baru sekitar tahun 2000-an awal, begitu ya. Jadi di sini ya ada 4 I daripada transformational leadership. Yang I yang pertama adalah apa? Idealize influence. Oke, jadi ayo kita para leader yang memimpin diri sendiri, yang memimpin keluarga, yang memimpin orang lain, yang nantinya akan memimpin lebih banyak orang, ayo kita siapkan diri kita. Yang pertama adalah idealize influence. Idealize influence ini apa? Ini adalah seorang leader ya tidak akan mengharapkan orang yang dipimpin dia untuk melakukan sesuatu yang dia tidak akan lakukan sendiri. Ini berbeda dengan transactional leadership. Kalau transactional leadership itu akan berkata seperti begini, kamu lompat ke jurang, sebagai gantinya nanti saya akan berikan kamu ini. Kalau kamu nggak lompat, saya akan hukum kamu dengan cara begini. Tapi transformational leader akan berkata begini, tempat yang kita tuju ada di dasar jurang ini. Saya akan pimpin kalian lompat dengan cara seperti apa supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Itu adalah I yang pertama. Ya, idealize influence. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh yang kita suka dengar ya. Bos mah suka nyuruh-nyuruh aja gitu. Kenji udah paling keren, dia lah top lah, memang paling keren. Ya karena yang generasi yang lain semua nanti akan lewat kan ya. Ya jadi seorang leader, seorang transformational leader tidak akan menyuruh orang melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak percaya, dia sendiri tidak akan lakukan. Ya, lead by example. Ya. Yang kedua, nanti saya ceritakan satu hal yang paling menarik di ending nanti saya akan ceritakan. Yang kedua adalah inspirational motivation. Dari katanya aja ya, inspirational, inspirasi gitu. Itu apa? Yaitu ketika memotivasi, ya memotivasi bukan dengan menyuap, dengan bribe. Ayolah, ayo kalau kita kan terbiasa ya, ayolah kalau temenin gua ke sini nanti gua traktir makan deh gitu ya. Sama perusahaan-perusahaan dulu bagaimana cara mempertahankan orang. Pak, saya mau resign Pak gitu ya. Aduh kamu jangan resign dong, kamu kan karyawan terbaik saya. Iya, tapi saya perlu Pak. Kenapa? Gini deh, kamu jangan resign, saya naikin gaji kamu. Right. Perhatikan, itu sebenarnya adalah bribing untuk memanipulasi orang tersebut sehingga tidak resign. Gitu.
Tetapi yang harus jadi motivasi yang ditularkan oleh seorang transformational leadership itu adalah inspirasi. Gitu. Jadi leadernya harus apa? Leadernya harus transparan. Leadernya harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Leadernya harus punya pengertian akan bisnis yang dia sedang jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama idealize influence, yaitu jadi contoh. Yang kedua itu adalah memotivasi orang, ya dengan apa namanya, dengan inspirasi, gitu, menjadi inspirasi. Ya, jadi menarik sekali ya, menarik sekali. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah intellectual stimulation. Ya, nah, intellectual stimulation ini adalah seorang leader harus percaya bahwa bersama-sama mereka akan bisa menghasilkan suatu pemikiran yang kreatif, akan bisa menghasilkan satu pemikiran yang di luar kotak, out of the box, gitu ya. Jadi pendapat daripada anggota tim itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena keputusan dihasilkan sekreatif ya, dengan melibatkan sebanyak-banyaknya orang yang ada. Itu adalah intellectual stimulation, gitu. Dan yang satu lagi ya, yang paling penting ya adalah individualized consideration, gitu. Kalau transactional leadership, yang penting itu apa? Yang penting itu ada satu fairness. Jadi bagaimana menghindari kekecewaan? Ya, menghindari kekecewaan pada transactional leadership adalah begini: karyawan A dan karyawan B mendapatkan jatah dan mendapatkan reward and punishment setting yang sama. Itu namanya transactional leadership. Tetapi transformational leadership itu dibangun atas dasar bahwa setiap orang itu adalah unik. Setiap orang itu membutuhkan perhatian yang berbeda-beda. Ada orang yang pintar, yang nggak perlu diajarin cara kerjanya, tetapi perlu dibimbing dengan cara lain. Ada orang lain yang setia, tetapi pekerjaannya kurang baik, begitu ya, sehingga dia apa namanya harus lebih banyak diajari step by step cara bekerjanya, begitu. Ya, itu adalah individualized consideration. Nah, satu hal yang menarik yang saya janjikan tadi itu adalah ini. Ternyata di Indonesia, ya, kan tadi saya cerita, sengaja saya cerita bahwa konsep transformational leadership ini, yaitu baru terkenal tahun 2000-an, ya. Dan tapi walaupun sudah ada di tahun 1980-an, begitu ya tadi saya cerita ya. Saya percaya nggak percaya, ya di Indonesia, ya, transformational leadership ini sudah ada jauh lama ya sebelum 1980-an. Mari saya bertanya beberapa pertanyaan singkat. Siapakah tokoh pendidikan Indonesia yang paling berpengaruh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan ditulis. Ya, luar biasa nih, langsung benar dalam satu tebakan ya. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tuh menelurkan tiga unsur kepemimpinan yang sangat-sangat penting. Ada yang tahu nggak apa? Apa-apa? Ya, Ki Hajar Dewantara menelurkan tiga unsur kepemimpinan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat berpengaruh. Itu apa? Ya, ada yang jawab belum tepat. Yang pertama adalah Ing Karso Tulodo. Betul. Yang kedua, Ing Badia Mangunkarso. Baru yang ketiga, Tuturi Handayani. Itu adalah idealized influence. Ing Karso Tulodo di depan memberi Contoh. Ya. Di tengah memberikan semangat, ya, inspirational motivation. Di belakang memberikan dorongan, ya, individualized consideration. Jadi kita bangsa Indonesia harus bangga. Jauh sebelum orang-orang Barat merumuskan transformational leadership, ya kita bangsa Indonesia ya dengan bangga harus bilang kita sudah punya basis daripada transformational leadership dalam budaya dan dalam
sejarah kita. Ya, tepuk tangan untuk bangsa Indonesia.